warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, sahabat-sahabat yang berbahagia, kali ini kita akan kembali membuka kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajil Asfiya, ya. Kitab yang mempelajari tentang tasawuf, ya. Baik, kita masih ada di muqaddimah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin ayatakallama 'alal basmalati. Ya. I'lam, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, rahimakallah, annahu yanbaghi, bahwasanya sepatutnya, likulli syari'in, bagi setiap orang yang memasuki atau melakukan atau mempelajari fi fannin, dalam satu fan. Fan ini maksudnya keilmuan. Keilmuan yang akan kita masuki di sini adalah keilmuan tasawuf, ya. Di fan itu bisa diartikan keilmuan. Seperti fanul qibalah, ilmu kebidanan, ya. Fanut ta'lim, ilmu tentang pendidikan, gitu, ya. Sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah fan tasawuf, ya. Nah, dikatakan di sini sepatutnya bagi setiap orang yang memasuki satu fan, ya, untuk berbicara atau membicarakan ayat takalama, membahas alal basmalati, membahas basmalah atau membicarakan basmalah, bima yunasibu, dengan sesuatu yang sesuai, al-fan al-masru'a, ya, sesuai fan yang sedang dipelajari. Nah, sedangkan fannya di sini adalah ilmu tasawuf. Jadi dibahas melalui pandangan ilmu tasawuf, gitu. Kalau yang dibahas ilmu fikih, maka fannya itu sesuai dengan pandangan ilmu fikih. Demikian juga kalau ilmu hadis, berarti fannya sesuai dengan ilmu hadis. Jadi sepatutnya bagi tiap-tiap orang yang memasuki satu fan, satu cabang ilmu, fan itu keilmuan, yaitu membicarakan basmalah bima yunasibu, dengan sesuatu yang sesuai terhadap fan yang sedang dimasuki atau dipelajari, fihi, padanya. Kenapa? Wafaan, karena memenuhi, memenuhi apa? Bihaqil basmalati, hak basmalah. Jadi harus paling pertama dibahas itu basmalah. Dan sekaligus wabihaqil fannal masru'a, ya, memenuhi hak fan yang sedang masru', yang sedang dimasuki atau sedang dibahas, fihi, padanya. Sedangkan wasyuru'u, adapun yang kita bahas, wasyuru'u, adapun yang dilakukan atau yang dimasuki al-an, sekarang ini, adalah fi fanni tasawufi, fan ilmu tasawuf, ya. Fayambaghi, maka sepatutnya, awalan an nubayyina, maka sepatutnya yang pertama kami jelaskan di sini, ya. Apa yang kami jelaskan? Ya, pertama kali kami jelaskan adalah haddahu wa maudu'ahu. Hadnya ini definisinya dan juga maudu'nya. Definisi ilmu tasawuf itu apa? Maudu'ahu, maudu'nya itu maksudnya judulnya, kajiannya. Sebenarnya mengkaji apa sih tasawuf itu? Nah, itu. Maka sepatutnya, yang bagi awal kali kami jelaskan, yaitu adalah haddahu, definisinya, kemudian maudu'ahu, maudu'nya atau kajiannya. Oke, kita geser dulu, ya. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya dibahas juga wa baqiyatal mabadi, dan dasar-dasar yang lainnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Summa nulhiku dzalik, kemudian kami menemukan hal tersebut, ya, bitakallumi, dengan berbicara alal basmalati, ya, tentang basmalah. Fanaqulu, maka kami katakan,
Amma hadduhu, adapun hadnya ataupun definisi ilmu tasawuf itu apa? Jadi sebelum kita membahas tasawuf lebih jauh, kita harus tahu apa itu tasawuf. Nah, ini definisinya teman-teman. Adapun definisi ilmu tasawuf yaitu fahuwa ilmun, yaitu ilmu yu'rafu bihi, dapat diketahui bihi dengan ilmu tersebut. Apa yang dapat diketahui? Ahwalun nafsi wa sifatuha. Ahwalun nafsi, keadaan-keadaan nafsi, jiwa atau hati, wa sifatuha, dan sifat-sifatnya hati, ya. Jadi definisinya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari, ya, atau untuk mengetahui keadaan-keadaan jiwa, keadaan-keadaan hati, dan sifat-sifatnya az-zamimati wal hamidati, ya. Sifat-sifatnya hati yang tercela maupun yang terpuji. Nah, itu definisinya. Jadi membahas urusan hati gitu ya. Nah, jadi makanya disebut at-tibail qulub, ya, dokter hati gitu ya. Jadi untuk mempelajari atau untuk mengetahui keadaan-keadaan hati dan juga sifat-sifatnya, baik yang tercela maupun yang terpuji. Nah, itu definisinya. Wa amma maudu'uhu, adapun maudu'nya, kajiannya ilmu tasawuf itu adalah fahuwan nafsu, yaitu nafsu. Nafsu itu maksudnya nafsu, ya, nafsu manusia atau jiwa manusia atau hati manusia, min haitsu, dari sisi ma yu'radu laha, dari sisi apa-apa yang dapat timbul dari hati tadi, dari nafsu, minal ahwali, berupa keadaan-keadaan, wasifati, dan sifat-sifat. Jadi kajiannya itu adalah membahas tentang hati dan apa yang dihasilkan, ditimbulkan oleh hati, ya, berupa keadaan-keadaan hati dan juga sifat-sifatnya. Itu isi dari ilmu tasawuf itu, ya. Kemudian di sini dibahas wa amma samratuhu atau samaratuhu, adapun buahnya, ya, buahnya, hasilnya dari ilmu tasawuf atau faedahnya dari mempelajari ilmu tasawuf. Apa faedahnya? Fahiyya, yaitu, nih faedahnya sangat penting, at-tawassulu bihi. Dengan ilmu tasawuf itu bisa menghasilkan, ya, bisa sampai atau menghasilkan ila takhliyatil qalbi, yaitu membersihkan hati. Jadi tentang kebeningan hati, takhliyah, mengosongkan hati, membersihkan hati dari apa? Anil aghyari, dari selain Allah yang suka memalingkan hati, ya. Anil aghyar, dari selain Allah. Dan juga sekaligus watahliyatihi. Nah, ini bedanya ha, kalau tadi kha. Takhliyah, membersihkan, mengosongkan. Kalau ini sekaligus menghiasi, ya, menghiasi hati dengan apa? Bimusyahadatil malikil ghaffar, dengan menyaksikan, ya, al-malik, raja al-ghaffar, menyaksikan Allah al-malik al-ghaffar, yang maha pengampun. Artinya menyaksikan di sini makrifat, maksudnya, ya, mengenal Allah. Jadi buahnya, faedahnya dari mempelajari ilmu tasawuf adalah untuk membersihkan hati, ya, dari apa tadi, selain Allah, dan juga menghiasi hati dalam apa? Makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mempelajari ilmu tasawuf kita akan makrifat kepada Allah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa amma hukmuhu, adapun hukumnya, apa hukum mempelajari ilmu tasawuf? Nah, dikatakan di sini menurut pengarang atau penulis, fahuwal wujubul aini. Wah, ternyata wajib ain. Jadi kewajiban setiap orang, individu, ala kulli mukallafin, pada setiap mukallaf. Wadhalika, hal itu kenapa? Li'annahu,
karena sesungguhnya mempelajari ilmu tasawuf itu ya wajib ya, kama yajibu ta'allumu ma yuslihu al-dhahira, sebagaimana wajibnya mempelajari ilmu yang dapat memperbaiki dhahira. Dhahira apa? Persoalan zahir, seperti ilmu fikih. Maka kadalik demikian pula yajibu ta'allumu ma yuslihul batin, demikian pula wajib mempelajari ilmu yang bisa memperbaiki batin. Nah, kalau ilmu fikih itu memperbaiki zahir, memperbaiki sholat, ya, amalan-amalan zahir. Jadi supaya sah, nanti dipelajari tentang syarat dan rukunnya, gitu ya. Jadi memperbaiki zahir. Sedangkan tasawuf itu ilmu yang memperbaiki batin. Nah, kalau sholat kan kalau ingin diterima harus khusyuk. Nah, khusyuk itu urusannya adalah batin, urusannya hati. Jadi harus digabungkan antara zahir dengan batin. Tidak cukup hanya zahir, ya. Tidak cukup cuma jungkal-jungkal tanpa ada kehusyuan. Nah, khusyuk ini dibahasnya di dalam ilmu tasawuf, ya, berkaitan dengan hati. Nah, itu hukumnya. Sekarang wa amma fadluhu, adapun keutamaannya. Keutamaan mempelajari ilmu tasawuf. Apa? Keutamaannya adalah fahuwa fauqanhu. Ilmu tasawuf itu adalah di atas, ya, ala sairil ulumi, di atas seluruh ilmu-ilmu yang lain. Dari sisi apa? Min jihati annahu, dari sisi bahwasanya ilmu tasawuf itu yusilu ila ma dzukira, dapat mencapai apa yang telah disebutkan tadi. Apa? Nah, ini tahliyatil qalbi, dapat membersihkan hati dan juga bisa mengenal Allah, gitu. Jadi keutamaannya itu di atas ilmu-ilmu yang lain, di atas seluruh ilmu-ilmu yang lain. Min jihati, dari sisi apa? Dari sisi ilmu tersebut dapat menghasilkan apa yang telah disebutkan tadi.